Siapa yang tak kenal dengan pulau sejuta pesona ini? Kekayaan alam, seni dan budaya yang dimilikinya telah membawa nama pulau ini pada salah satu tujuan utama wisata dunia. Dengan memiliki dimensi alam yang sangat mengagumkan, Bali bak sebuah sorga di bumi. Bentangan laut, hamparan daratan, ditambah indahnya atmosfer langit. Siapa menyangka di balik semua itu, ternyata Bali masih menyisakan satu sisi potret suram. Di ujung barat laut Pulau Bali, terdapat sebuah desa yang terbelakang dan tertinggal di Indonesia. Desa Pemuteran berada di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Di pertengahan tahun 80-an, desa yang luasnya 33.000 hektar dan berpenduduk 8.400 jiwa ini termasuk daerah yang terisolir dan mengkhawatirkan. Tahun 80-an ke bawah, Pak, kami maksud bahwa Pemuteran itu memang daerah yang kritis, Pak. Malahan tahun 80-an itu sampai tahun 60-80-an itu masyarakat itu merasa malu bahwa mereka itu mengatakan dirinya itu berasal dari Pemuteran, Pak. Akhirnya keadaan yang memprihatinkan ini pun berakhir ketika di awal tahun 1986 seorang kelahiran Tabanan bernama Agung Prana datang di desa Pemuteran dan ingin melakukan berbagai macam perubahan. Terutama di saat ia berhasil mengembangkan proyek biorok di sepanjang pesisir Teluk Pemuteran ini. Bangun dan merehabilitasi potensi yang besar sehingga masyarakat ekonominya, kesejahteraannya jauh sudah meningkat. Rumah-rumah yang dulu gubuk sekarang sudah berubah menjadi rumah-rumah permanen dengan antena parabola berdiri di depan rumah masing-masing. Dan saya sarankan untuk disembunyikan supaya tidak merusak atmosfernya yang alami. Teknologi biorok diciptakan dua orang ilmuwan asing, Profesor Wolf Hilbers dari Jerman dan Dr. Tom Gurrow dari Amerika Serikat. Akhirnya di tahun 2000, Agung bersama ilmuwan tersebut melakukan sebuah uji coba. Melihat eksperimennya berhasil, banyak warga desa yang antusias membantu Agung Prana menjalankan proyek yang termasuk langka ini. Bahkan 2 tahun kemudian, sebagai wujud kebersamaan juga kesadaran terhadap lingkungan, Agung Prana beserta masyarakat melakukan pengembangan proyek biorok. Hingga kini, proyek biorok tetap berjalan, bahkan perkembangannya pun semakin pesat. Selain tumbuh 5 kali lebih cepat, karang yang tumbuh melalui teknologi biorok ini juga memiliki tingkat ketahanan terhadap gangguan alam hingga 16 sampai 50 kali. Gangguan ini misalnya pemanasan air akibat dari global warming atau polusi yang disebabkan oleh manusia. Sehingga karang yang tumbuh melalui teknologi biorok mampu bertahan dan tetap tumbuh pada kondisi di mana karang alami tidak mampu bertahan hidup. Dan ini sangat penting bagi masa depan dalam menyelamatkan karang-karang yang ada di bumi dari kepunahan. Tekad Agung Prana dari awal pun pemberdayaan masyarakat lokal. Maka dalam menjalankan operasionalnya dilakukan komang seorang warga asli desa Pemuteran. Di pos inilah Komang dan kawan-kawan bekerja mengawasi biorok. Dan dari sinilah proses mengaliri listrik dilakukan. Oh ya, ini alatnya ini untuk menyetrum karang-karang yang ada di sini. Meskipun proyek ini menggunakan kabel-kabel yang dialiri listrik, namun aman bagi mereka yang akan melakukan aktivitas di laut. Pasalnya, listrik yang dialiri ke setiap struktur biorok beraliran DC atau arus searah. Agung Prana pun jeli, ia membuat struktur biorok sedemikian rupa agar para pencinta olahraga laut juga bisa menikmatinya.
Nah, di sini secara keseluruhan ada 48 struktur dalam berbagai bentuk-bentuk. Penamaan struktur ini disesuaikan dengan bentuk struktur rangka bioroknya. Misalnya ada bumbung, goa karang, donat, buhanan karang, ibu bunga karang, fish structure, dan masih banyak lainnya. Berkat teknologi biorok, karang-karang yang tumbuh di setiap rangkanya begitu indah, beraturan sesuai dengan rangka besi yang dibuat saat di darat. Dari tahun 2000 menjadi 2002, kami sudah melihat karang itu sudah bersemi, sudah mekar begitu. Jadi kalau biasanya umumnya 1 senti pun tidak ada dalam setahun pertumbuhan kalau secara alami. Ya, apabila karang itu sudah tumbuh dan tidak terganggu kontaminasi dan lain-lain, otomatis ikan itu akan datang karena ini habitat mereka. Proyek biorok di Pemutaran Bali ini adalah yang terbesar di dunia. Dan banyak orang seperti peneliti, pelajar, dan sebagainya tertarik untuk mengunjungi dan melihat bagaimana biorok di Pemutaran ini bekerja. Ya, inilah peristiwa pemboman yang dilakukan segelintir nelayan Bali saat beraktivitas mencari ikan. Salah satu tempat yang kerap menjadi sasaran pemboman adalah Teluk Pemutaran Bali Barat Laut. Entah karena ketidaktahuan ataupun kesengajaan, mereka seakan tak peduli akan kelestarian ekosistem bawah laut, termasuk terumbu karang. Padahal sampai saat ini tercatat lebih dari 10 km persegi terumbu karang di Bali punah, dan sebagian besar lainnya berada dalam ambang kehancuran. Beruntung bagi desa Pemutaran, aksi pengerusakan ini tak berlanjut hingga sekarang. Adalah Agung Prana yang mampu merubah pandangan seluruh masyarakat desa Pemutaran akan arti pentingnya sebuah kelestarian ekosistem. Dari tahun 80-an, waktu saya datang ke desa Pemutaran di Bali Barat itu, saya menemukan keadaan potensi lingkungan di sana itu hancur sekali. Itu disebabkan karena masyarakat yang ingin menangkap ikan sebagai sumber kehidupan itu melakukan dengan cara-cara yang destruktif. Mereka mempergunakan apa adanya, tapi yang paling gampang mereka pakai itu adalah alat racun potasium dan juga pakai dinamit, apa yang mereka katakan sebagai bom. Seberapa parahkah aksi pemboman yang terjadi di desa ini? Setiap hari bisa didengar setiap hari waktu itu. Sehingga hutan karang-karang yang indah yang ada di bawah laut itu hancur total dalam waktu 1 detik gitu. Nah, ini yang mereka tidak pahami. Pemutaran, desa yang terkenal gersang, warga disulitkan oleh minimnya persediaan air bersih. Tapi bagi Agung, desa yang menghadap langsung ke Laut Jawa ini menjadi kisah yang berbeda. Kesejahteraan memang sangat jauh di bawah. Dan ini merupakan salah satu desa yang termiskin di Indonesia. Salah satu. Jadi demikianlah situasinya waktu itu.
Rasa sayang dan keprihatinannya itulah yang mendorong Agung Prana untuk melakukan upaya agar warga Desa Pemutaran keluar dari kondisi yang memprihatinkan. Salah satu upayanya dengan membangun sebuah rehabilitasi terumbu karang yang rusak yang dikenal dengan sebutan biorok. Biorok ibarat penanaman kembali hutan yang gundul. Bedanya, biorok dilakukan di dasar laut dan yang menjadi objeknya karang-karang yang sudah rusak dan hampir mati. Dengan alat ini, karang ini bisa dipercepat pertumbuhannya antara 5 sampai 10 kali lebih cepat. Itu sudah luar biasa itu. Sehingga dalam waktu 1 tahun bisa dilihat perubahan itu. Mengingat kondisi Desa Pemutaran pada masa itu tak mudah bagi Agung merehabilitasi terumbu karang yang menjadi modal untuk kebangkitan Desa Pemutaran. Awal-awal itu tantangan itu sangat berat. Tantangan alam itu sendiri ya, yang sudah hancur lebur seperti ini. Kedua, tantangan masyarakat yang sempat mencurigai niat baik kami datang ke sini. Namun keikhlasan dan ketulusannya lah yang membuat ia tetap tegar. Ini memang tantangan hidup itu tidak pernah berhenti ya. Dan itu juga menjadi membangunkan kita untuk tetap melakukan yang terbaik. Bahkan cobaan yang ia hadapi justru menjadi acuan baginya untuk tetap berupaya dan melakukan strategi-strategi lain. Ia membuat pertemuan dengan beberapa tokoh lokal untuk membuat suatu aturan adat yang lebih dikenal dengan awik-awik atau pararem. Kalau sudah pararem, orang merasa sangat malu kalau melanggarnya dan kena sanksi sosial. Itu yang paling efektif di desa. Bagi Agung, selain niat baik, pendekatan secara santun pun perlu dilakukan. Dengan cara demikian, mereka bisa melihat niat kami yang betul-betul serius dengan segala kerendahan hati, menyampaikan bahwa kami datang ke sana untuk memperbaiki dan meminta kesediaan mereka membantu kami untuk membantu mereka. Selamat siang Bapak-Bapak, kami dari Pecalang Desa Pemutaran, kami akan memeriksa kegiatan Bapak. Matahari kembali bersinar dan udara yang segar menyambut cerahnya pagi. Inilah suasana di pesisir pantai Teluk Pemutaran, Bali saat kini. Gambaran terbalik dibandingkan 8 tahun lalu. Kali ini Desa Pemutaran bisa tersenyum karena kemajuan dan pencapaian yang diraihnya. Derita yang dialami beberapa tahun lalu pun seakan pulih terobati. Kalau Pak Agung Prana, karena dia merupakan perintis dari awal. Yang membangun pertama di Pemutaran adalah Pak Agung Prana. Beliaunya sangat antusias sekali, ingin mengangkat derajat daripada masyarakat Pemutaran. Jadi bantuan berupa pikiran, bantuan berupa material juga, seperti ada pembangunan, dia sangat antusias sekali menyumbang kepada desa. Dengan adanya beliau, Pemutaran bisa berubah. Kini, desa yang bertetangga dengan Taman Nasional Bali Barat ini telah banyak mengalami kemajuan di berbagai sektor, seperti kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, teknologi,